Merebaknya demam berdarah sejak Januari sampai Maret 2024 kian mengkhawatirkan di Kelungkung. Tercatat lebih dari 200 pasien sudah dirawat di RSUD Kelungkung dalam 3 bulan terakhir dengan korban jiwa 1 orang. Hingga Senin, 18 Maret 2024, masih ada 18 orang pasien dirawat di RSUD Kelungkung. Orang tua salah satu pasien demam berdarah yang dirawat di ruang durian RSUD Kelungkung, Ninengah Alit Puspawati, saat ditemui mengatakan anaknya sudah dirawat di rumah sakit sejak Jumat pekan lalu. Kondisinya sudah panas tinggi disertai trombosit yang terus menurun. Pertama sih dia demamnya itu dari nyepi. Nyepi jam 11 itu dia panas tinggi. Habis itu udah dikasih obat setiap 4 jam, nggak mau turun. Sampai udah tak kasih dikompres, kan? Mau mendingan, terus besoknya juga masih dia panas. Tak kasih obat juga. Terus cariin, bawa kan berobat dulu di tempat dia biasa berobat. Terus dikasih antibiotik, paracetamol udah tak kasih, masih juga. Terus hari ketiga sudah mulai membaik, hari keempat dia tidak panas. Hari kelima adiknya udah bisa bermain. Nah setelah itu besoknya dia gini, lemes, bilang rumah lemes gitu dia. Terus tak lihat lah, tak perhatiin tangannya merah-merah. Langsung tak lariin ke puskesmas, ternyata waktu itu trombositnya sudah turun 86. Nah setelah itu langsung diinfus, langsung dilarikan ke sini. Nah hari kedua di sini trombositnya turun 68, tapi adiknya kondisinya bagus dan makanya sudah mulai banyak. Nah hari ketiga di sini trombositnya turun juga 58 ya, sempat juga gini down, terus tak kasih makan, terus yang banyak sama minum, sekarang udah naik 75. Yang pertama sih jaga dulu kondisi adiknya supaya daya tahan tubuhnya bagus, dari segi makanan sama minuman juga harus terpenuhi. Yang kedua juga lingkungannya harus dijaga. Kalau misalkan ada air tergenang, kita harus juga cari-cari ke rumah ke tempat-tempat yang tersembunyi, siapa tahu di situ ada genangan air, jadi bisa dibuang airnya. Yang penting jaga kebersihan dan jaga daya tahan tubuh si kecil, terutama dari makanan dan minumannya juga. Di dalam ruangan itu, juga ada pasien anak-anak lainnya yang terserang demam berdarah. Berkat penanganan cepat dari rumah sakit, pasien-pasien yang didominasi anak-anak di dalam ruangan tersebut sudah membaik. Beberapa di antaranya menunjukkan perkembangan kesehatan yang positif dan segera diperbolehkan pulang. Direktur RSUD Kelungkung Dr. Nengah Winata, menyampaikan merebaknya kasus demam berdarah sejak Januari hingga Maret ini memang cukup mengkhawatirkan. Periode Januari tercatat pasien demam berdarah yang dirawat di RSUD Kelungkung mencapai 61 orang. Disusul bulan Februari naik tajam sebanyak 91 orang pasien dan hingga pertengahan Maret sudah tercatat 66 orang pasien demam berdarah. Terima kasih. Rumah sakit Kelungkung karena ini rumah sakit tipe B ya, adalah rumah sakit yang melayani secara tidak melakukan walaupun melakukan promotif preventif, tapi yang paling utama kuratif ya. Untuk kasus-kasus demam berdarah ya DBD mulai Januari, Februari, Maret ini cenderung meningkat ya. Di Januari itu 91 kasus ya, yang Januari 61, Februari 91, Maret 66 ya. Nah sekarang yang sedang dirawat 18 orang ya. Nah ini mengalami peningkatan terus. Nah, untuk mengantisipasi itu, rumah sakit pun menyiapkan ya dengan menambah kapasitas tempat tidur. Walaupun dari sumber daya manusianya, spesialisnya ya, yang menangani baik dari penyakit dalam maupun anak ya, itu sudah sangat cukup untuk menangani ya. Jadi dalam arti rumah sakit Kelungkung sangat siap sekali ya membantu masyarakat dalam menyembuhkan, membebaskan penyakitnya dari demam berdarah ya. Saran kami sebaiknya kita berangkulan tangan ya melalui lintas sektoral ya, harus menyatukan kemauan untuk bagaimana biar kita mampu mencegah jangan sampai menjadi wabah yang sangat dahsyat ya untuk demam berdarah ini. Kita mengajak lintas sektoral seperti dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pemukiman dan lain-lain ya. Jangan sampai ada sarang-sarang nyamuk di air dibiarkan sebegitu rupa, apalagi musim ini musim hujan ya, cenderung terjadi genangan air, tempat yang baik untuk nyamuk-nyamuk demam di air itu bertelur ya. Ini yang harus kita cegah ya. Ada satu yang meninggal dari ratusan pasien yang kita rawat hanya satu, itu pun pasien datang dalam keadaan sudah
DSSS ya, Dewa Shock Syndrome-nya ya. Jadi susah kita selamatkan karena keterlambatan untuk datang ya. Dari hulu ya, mulai dari personal masyarakat ya, keluarga itu untuk cepat mencari bantuan ke pelayanan kesehatan, baik itu pelayanan tingkat pertama puskesmas, dari puskesmas mereferal ke rumah sakit karena kita sarana prasarana kita lengkap, cepat mendiagnosa penyakit, cepat melakukan penanganan sehingga tidak jatuh korban kembali ya. Bagiarta melaporkan.